Balik lagi nih di podcast Cerita TVD. Podcast yang bisa bikin kamu tuh penasaran dengan apa aja sih dunia gaib dan dunia spiritual melalui cerita-cerita sederhana aku. Takut, tapi tetap bikin penasaran. Pengen didengerin sekarang, tapi takut ada yang ikut. Hayo, ngaku. Gimana dengan episode sebelumnya? Apa kalian makin overthinking? Atau kalian bisa mendapatkan apa yang menjadi ekspektasi kalian selama ini menjadi realita? Jangan dipaksa untuk dipikirkan berlebihan ya. Yang penting gambaran umumnya kalian itu sudah paham. Karena kalau terlalu mendalam, ditakutkannya adalah itu kita memanggil entitas mereka untuk muncul di dekat kalian. Rahasia alam itu banyak sekali dan tidak terhitung jumlahnya. Mulai dari apa yang boleh diceritakan dan yang tidak boleh sama sekali. Karena jika semakin dalam kita membahas semua hal yang berunsur dengan apa yang gaib ataupun spiritual, maka akan banyak yang membuat itu menjadi tidak masuk akal. Wajar, dan aku sendiri pun memaklumi itu. Itu semua sudah menjadi takdirnya, bahwa semakin menuanya zaman, semakin dibutakannya kita akan hal yang menyangkut dengan spiritual. Wallahu alam, ini semua bagian dari rencana Sang Ilahi. Semakin kita banyak tahu, semakin kita itu seperti rimah-rimah di galaksi. Banyak banget mitos-mitos yang beredar di masyarakat seperti apa, dan disinilah mungkin kita sedikit menceritakan bahwa ada mitos yang benar dan ada juga mitos yang salah. Begitu. Jadi sebelum kita membahas lebih dalam lagi salah satu entitas yang hidup berdampingan dengan kita sendiri, pada episode ini aku mau bawa kalian lebih jauh lagi nih melihat makhluk yang jarang sekali ditemui di sekitar kita. Ayo, penasaran kan? Coba kalian tebak, makhluk manakah ini? Dan makhluk manakah ini yang mau dibahas TVD? Dia pasti udah deg-degan nih, pada nebak-nebak siapa ya. Tapi sebelumnya, seperti biasa nih, ini adalah ceritaku. Dan semua kepercayaan itu balik lagi ke diri kalian masing-masing. Boleh mempunyai pendapat yang berbeda, tapi tolong untuk respect apapun yang orang lain katakan jika kalian ingin dihargai. Oke? Aku yakin kalian semuanya juga saling respect. Jadi pendengar yang baru, aku harap kalian bisa lebih bijak dalam menanggapinya. Oke? Yuk, kita mulai ceritanya. Pasti banyak dari kalian yang masih belum menyadari bahwa ada sebagian dari mereka yang mempunyai keluarga dan juga peranakan. Wow, pasti kalian ngerasa bahwa, hah, kok bisa beranak? Hah, kok bisa punya keluarga? Nah, sampai sini, udah ada yang nebak belum? Siapa nih yang mau kita ceritain? Dan ya, sama seperti makhluk hidup lainnya, mereka mempunyai tempat tinggal dan teritorialnya masing-masing. Gak usah yang berat-berat terlebih dahulu. Aku sih mau kasih contoh makhluk yang udah sama-sama kalian kenal, supaya kalian pun lebih enak untuk ngebayanginnya. Jadi ini adalah salah satu makhluk yang menjadi perhatian banyak orang, banyak yang menjadi sumber masalah juga, banyak yang bilang, aduh itu terlalu berat teh, aduh itu terlalu besar dan sebagainya. Udah bisa nebak belum? Tempat tinggal yang sebenarnya dari makhluk ini sejatinya adalah di gunung. Oke, ini clue selanjutnya ya. Dan sejatinya mereka ini sangat senang sekali hidup berkelompok. Orang tua kalian biasa panggil mereka dengan sebutan Abah Anas atau Banaspati, dan juga Gen atau Genderuwo. Udah tahu nih kan, kalau genderuwo pasti udah pada gak asing, karena itu udah sering banget orang tua bilang, jangan keluar nanti diculik genderuwo loh. Tapi kalau Banaspati, ini hanya sedikit yang tahu, ataupun mungkin cuma dengar aja ya, bahwasanya Banaspati itu ada tapi tidak tahu wujudnya seperti apa. Dan itu wajar banget kalau kalian cuma kenal genderuwo, karena eksistensinya genderuwo itu yang paling sering muncul ketimbang Banaspati. Banaspati itu cenderung melewati beberapa halangan dan rintangan dulu untuk bisa ke dunia, sedangkan genderuwo dia sudah hidup lama di sini. Jadi bisa dibilang Banaspati itu energinya lebih sedikit
tidak sebesar genderuwo. Begitu. Sampai sini sudah paham? Apakah benar nih tebakan kalian? Oke, perlu kalian ketahui terlebih dahulu, mereka ini adalah salah satu dari sosok jin, dan pastinya mereka sudah ada sebelum makhluk sempurna yaitu manusia diciptakan. Manusia kan dikategorikan sebagai makhluk sempurna, tapi kok justru malah mereka sendiri yang berkontribusi besar terhadap kerusakan alam. Allahu alam, hanya Tuhan yang mengetahui semua takdir tersebut. Mereka diperanakan dan mempunyai usia yang sama seperti manusia pada umumnya, mulai dari usia bayi, remaja, dan juga dewasa. Sebagai makhluk yang diperanakan, sudah pasti mereka itu mempunyai pembimbing atau orang tua. Kehidupan keluarga mereka itu sangatlah harmonis. Sampai-sampai ketika ada sosok manusia yang tidak sengaja melewati teritorial mereka, mereka dengan sangat sigapnya untuk menyembunyikan anak-anaknya. Kenapa demikian? Karena banyak orang yang mendalami ilmu hitam yang memanfaatkan mereka untuk menjadi budaknya. Jadi banyak banget para dukun, ataupun bukan dukun aja ya, tapi untuk mereka yang baru belajar ilmu, tapi ilmu yang salah, dalam artian itu ilmu hitam, mereka itu percaya bahwa kekuatan genderuwo itu besar banget, dan itu bisa bikin orang tuh tambah ilmunya. Sedangkan genderuwo itu tidak semuanya yang mau diperbudak, karena dengan sudah bekerja sama dengan manusia, itu tandanya mereka siap menjadi perbudakan gaib. Nah loh, mereka aja bisa milih-milih kan, tapi kok manusia kadang-kadang suka kelewatan batas ya. Dan ini juga sama seperti kejadian pada klien aku yang juga kena gangguan dengan genderuwo. Jadi aku tuh inget banget, genderuwo ini sebenarnya disuruh, dan dia tahu kalau aku bisa lihat dia hanya bilang seperti ini, aku diperintahkan untuk menculik klien kamu ini. Yang aku harap lebih baik kalian pergi saja, karena aku tidak sanggup untuk menculiknya. Aku tidak kuat, karena yang disuruh oleh dukunnya mencuri bayi yang ada di perut klien aku. Wah, kalian bisa ngebayangin kan di sini, mereka mencuri bayi dalam perut. Itu gimana gitu kan, saking di luar logikanya. Jadi, kalian jangan anggap itu enteng, dan jangan anggap bahwa kita hidup ini baik-baik aja. Di balik itu pasti aja ada aja tuh hal-hal yang terjadi, itu pasti ada. Nah, untuk selanjutnya nih, kejadian yang diganggu oleh Banaspati. Banaspati juga sama. Terkadang dia itu muncul di mitos-mitos masyarakat pada bilang, kalau kalian lihat Banaspati yang seperti api, cepat lari, karena biasanya dia makan bayi kalian. Aku bisa konfirmasi bahwa itu benar. Karena Banaspati, dia sangat suka dengan memakan janin yang ada dalam perut ibu, lalu kemudian menambah ilmunya. Jadi apinya semakin besar, dan juga semakin kita merasa bahwa kita kira itu api biasa gitu kan, padahal itu adalah api dari seorang setan gitu. Jadi hati-hati ya ketika kita hamil, ketika kita sedang berada di fase yang tidak baik. Kita harus sering banyak-banyak ibadah agar kita dijauhi dari fenomena yang tidak menyenangkan seperti ini. Nah, datangnya Banaspati biasanya itu sering banget nih diminta oleh para pihak ketiga untuk mengganggu salah satu orang-orang yang mereka nggak suka. Jadi bukan Banaspati yang pengen gangguin manusia ya, tapi memang kebanyakan sih lebih sering itu disuruh oleh pihak ketiga, itu pasti. Jadi bentuknya mereka ini ya memang perbudakan, seperti yang udah aku jelasin tadi. Jadi itu bentuk perbudakan gaib yang ternyata tuh gak seenak yang kayak mungkin kita lihat, aduh enak banget ya ini setan main ini kita aja. Padahal jauh dari itu, mereka itu sebenarnya diperbudak. Mereka adalah level-level terbawah. Ketika energi Banaspatinya udah gak mampu lagi untuk memenuhi keinginan sang dukun, biasanya sih mereka dibuang nih ke rumah kosong, ataupun ke tempat hutan, ataupun ke tempat pergunungan yang sekiranya tidak dihuni oleh manusia. Memang sih cukup tragis, cuman mau gimana lagi, karena mereka itu seperti permen karet yang habis manis, ya sudah dibuang karena sudah tidak berguna lagi. Nah, buat yang belum mengetahui sosok Banaspati, bentuknya itu tidak
manusia ataupun tidak berbentuk setan pada umumnya, tapi dia berbentuk seperti sosok jin bola api. Sekilas, jika kita melihat mereka terbang di langit, itu tuh seperti bintang jatuh. Padahal itu bukan bintang jatuh, tapi adalah banaspati yang sedang lewat. Dan biasanya mereka sedang disuruh oleh dukun, sehingga mereka sering berlalu lalang untuk mencari ibu hamil atau mencari target yang disuruh oleh dukun tersebut. Memangnya bisa ya teh terlihat oleh fisik? Bisa banget. Dan itu tuh gak jarang. Bukan berarti kekuatan makhluk tersebut itu besar, tetapi makhluk-makhluk ini berada di antara dimensi manusia dan dimensi gaib. Jadi gak jarang nih orang bisa melihat penampakan dengan jelas makhluk tersebut. Warna apinya itu juga beragam. Mulai dari yang biasa kita lihat mungkin berwarna merah, tapi yang gak biasa itu adalah oranye, biru muda, hijau, biru tua, violet, dan lain-lain. Semakin pekat warna api yang ditunjukkan, maka menandakan bahwa umur dari sosok tersebut sudah bisa dibilang sepuh. Jadi kalau misalnya kalian lihat warna merah ataupun warna violet, kalian harus hati-hati karena terkadang warna-warna itu adalah penentu level mereka dan juga penentu kekuatan mereka. Ada yang masih level anak-anak, ada yang masih level remaja, ada yang benar-benar sudah sangat dewasa dan bahkan sudah terbilang sepuh. Jadi warna-warna itu memang terlihat indah, tapi kamu harus hati-hati ya, karena terkadang yang indah itu belum tentu baik. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu sosok Mas Gen atau Mr. G ya, yang biasa disebut itu genderuwo. Nah, udah gak asing kan? Pasti kalian udah sering denger deh mitos-mitos di rumah, terus juga di masyarakat lah yang bilang hati-hati nanti diculik Mr. G, hati-hati itu kamu nanti disukai Mr. G, dan sebagainya. Sama seperti banaspati, spesies dari salah satu golongan jin ini juga senangnya tuh hidup berkeluarga. Bahkan mereka sangat sayang sekali sama anak-anaknya. Sering banget nih mereka menampakkan diri kepada manusia dengan perwujudan sosok yang tinggi besar dan dipenuhi dengan bulu berwarna coklat ataupun hitam. Tapi kadang juga sih aku pernah ngeliat mereka itu warna putih, tapi itu jarang banget ya ditemuin di Indonesia. Kehidupan mereka sejatinya itu di gunung dan selalu hidup berkelompok. Jadi selama ini kita berpikir bahwa Mr. G gak mungkin dong beranak. Namanya jin, namanya syaiton, mereka bisa beranak ya. Jin itu bisa beranak, setan juga bisa, karena sampai kiamat seperti yang di dalam kitab juga selalu dikatakan bahwa sampai kiamat mereka akan mengganggu manusia dan mereka akan meniru apa sih yang manusia lakukan. Mereka pasti akan tiru. Mereka juga gak mau lah kehilangan yang namanya keturunan mereka gitu. Mempunyai kekuatan yang melambangkan karismatik dari seorang laki-laki, makanya nih gak jarang oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan sehelai bulunya untuk pegangan seseorang dengan tujuan memikat wanita yang ditargetkan. Mungkin kalau kalian pernah dengar namanya bulu perindu, ataupun namanya yang sering banget lah orang bilang entah bulu babi, entah bulu landak, atau juga cuman bulu-bulu halus, itu biasanya adalah bulu dari Mr. G itu. Nah, kamu penasaran kan, kok bisa ya bulu Mr. G itu dijadiin itu? Emang ada ritualnya teh? Ada banget. Dulu, aku sering banget nih ngelihat beberapa klien aku yang punya pegangan itu dengan bulu ini. Nah, bulu perindu inilah yang terkadang bikin aku terbentur. Aku akan tanya, apakah Bapak punya pegangan? Kalau nggak ngaku, pasti aku tanya kejujurannya. Karena kita mau punya pegangan apapun bentuknya, itu nggak baik kalau terlalu lama disimpan ataupun terlalu lama kita keep. Karena kalaupun misalnya kita keep, terus kita asah terus, ya kalau digunakan dengan yang benar sih bagus. Tapi kalau digunakan untuk yang nggak baik, misalnya untuk menyakiti orang dan kita pakai pelindung supaya kita nggak diapa-apain lagi, ya sebenarnya sih salah ya, karena cenderung kita ngejahat sama orang tapinya kita nggak mau dijahatin. Makanya kita melindungi diri sendiri itu dengan doa-doa aja, nggak usah diminta dibantu sama makhluk-makhluk tersebut, karena semakin kita malah minta bantuan, semakin mereka tuh ngerasa seneng. Kok manusia mau ya minta tolong sama kita? Sebenarnya manusia itu setamak itu ya.
itulah pertanyaan-pertanyaan yang sering banget para Mr. G ataupun para makhluk lain yang sering tanyakan. Mereka benar-benar heran sama kelakuan manusia yang sering banget minta pertolongan sama mereka. Nah, selain dicuri juga bulunya, makhluk ini juga nggak jarang nih dimanfaatkan oleh dukun yang tidak bertanggung jawab untuk dijadikan media guna-guna demi menutup aura jodoh dari seorang perempuan. Jadi, dibuatnya aura dari perempuan tersebut tidak lagi diminati oleh laki-laki. Kalian sering gak sih ngerasa bahwa kalian tuh udah cari pacar, udah cari calon suami, calon istri, tapi kok susah banget, tapi kok kayaknya bingung banget ya, kok nggak dapet-dapet, kok nggak deket-deket. Kalian harus waspada, bisa aja ada orang yang gangguin kalian dengan guna-guna seperti ini. Jadi dengan memanfaatkan bulu tersebut, mereka juga bisa menyantet secara halus dan juga bisa menutup kalian. Nah, mungkin banyak yang bertanya ya, bahwasanya memangnya bisa ya teh? Bisa dengan nama kamu, entah mungkin foto kamu, entah juga weton-weton Jawa dan sebagainya. Makanya kita harus hati-hati. Mau di sosial media, mau dimanapun, kita harus hati-hati ya. Karena terkadang kita nggak pernah tahu orang itu sifatnya bisa berubah. Entah besok, entah detik ini, entah menit nantinya, entah sebulan kemudian atau setahun kemudian. Manusia itu akan selalu berubah. Jadi kita harus jadi manusia yang bijak ya. Jangan sampai kita ini terlalu terbawa dengan keserakahan, ketamakan, itu jangan. Dan juga untuk para kalian nih yang ngerasa bahwa kenapa ya jodoh aku ketutup, kalian harus mulai hati-hati dan perbanyak ibadah agar kita bisa melawan energi-energi negatif tersebut. Jadi jangan takut ya, tetap berdoa sama yang Maha Kuasa. Sama nasibnya seperti sosok Banaspati tadi, setelah jasa mereka nggak dipakai lagi, mereka akan dibuang itu aja ke tanah kosong. Jadi kalian bisa ngerasakan jahat banget ya manusia, udah minta tolong dibuang lagi. Benar-benar gak habis pikir deh. Dan Mas Gen ini biasanya punya rasa dendam dan rasa kecewa sehingga dia bisa kembali menyerang dukun atau menyerang mantan kliennya tersebut. Karena dia merasa kesel. Kok kalian udah pakai aku dan kalian pisahkan aku dengan keluargaku, tapi cuman ini bayaran kalian. Ya kan? Karena yang diuntungkan di sini itu bukan jin, tapi ya si dukun. Nah, di mana sih teh si dukun ini bisa ngedapetin Mr. G, dapetin Banaspati? Karena mereka ini level bawahan. Jadi mereka yang lebih mudah di lobby, yang lebih mudah untuk dibodoh-bodohi, yang lebih mudah untuk dinego. Sedangkan kalau jin-jin atas itu nggak akan pernah bisa di lobby. Jangan pernah berpikir bahwasanya jin itu semuanya pada mau untuk diajak kerjasama. No. Mereka juga sama, punya hati dan punya perasaan. Meskipun mereka nggak punya akal dan juga pikiran ya, tapi mereka juga punya rasa yang pasti mereka alami seperti manusia gitu. Jadi nggak usah takut, nggak usah gimana. Kalau kalian merasa jodoh kalian tertutup, tinggal kalian berdoa, tinggal dikuatin lagi ibadahnya, itu bisa kita menghilangkan. Nggak usah minta bantuan para dukun, tapi kita minta doa dari orang-orang terdekat, dari orang tua, itu apalagi. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya sama aku, memangnya Mr. G ini harus selalu dari kiriman dukun ya teh? No, terkadang mereka bisa juga tersesat ke pemukiman manusia. Jadi mungkin mereka dari gunung, dari hutan, berjalan-jalan atau terbang-terbang, tersesat di pemukiman manusia, sehingga tuh sering banget untuk mengganggu perempuan yang auranya tuh mudah diganggu. Nah, aura yang mudah diganggu inilah dia paling seneng, terus nempel, akhirnya suka, dan itulah dia menutupi aura kita supaya kita nggak disukai nih sama para laki-laki, dan kita jadi kesusahan ngedapetin jodohnya. Itu banyak banget case-case seperti ini. Bahkan klien aku pun berkali-kali aku lihat dan aku rasakan, mereka itu sering banget mengeluh bahwasanya kok ngerasa bahwa jadi susah dapat pacar dan sebagainya, karena mereka itu menyerap energi baik kita dan akan mengubah sifat dari orang yang dia serap tersebut menjadi berbalik
berbalik 90 derajat, bisa jadi emosian ataupun paras wajah yang sangat begitu gelap. Sehingga laki-laki tidak nyaman berlama-lama berbicara dengan wanita tersebut. Jadi kadang kita bisa ngerasakan mana sih orang yang nyaman bicara sama kita, mana yang enggak. Dan bisa kita lihat mana laki-laki yang bakal ngeghosting kita, mana yang cuman ketertarikan biasa. Nah, itu kita perlu hati-hati ya sebagai wanita. Berarti kalau selama ini aku selalu gampang emosian dan juga banyak laki-laki yang tidak cocok, tandanya aku diganggu oleh makhluk tersebut dong. Ya, berprasangka boleh, tapi jangan sepenuhnya untuk menjadikan mereka sebagai pelampiasan nasib ya. Bisa aja memang dari kamunya aja yang kurang untuk membuka diri kepada dunia dan tidak berdamai dengan masa lalu, dan juga kurang untuk mencintai diri sendiri, sehingga timbullah rasa yang bisa kita sebut dengan insecure atau tidak percaya diri, dan itulah yang menutupi aura kalian. Nah, terus bagaimana mencegah dari disukanya kita dari sosok tersebut? Untuk kalian nih, para wanita ya, aku tekanin banget. Selalu untuk hidup bersih, jangan males, jangan jorok. Karena darah kita itu sebagai wanita itu sangat harum bagi mereka. Dan juga berperilaku yang baik ketika kalian pergi ke tempat yang asing. Kalau kalian lewat di tempat yang asing, atau tempat baru, ataupun di kota yang baru, kita tuh harus sering kayak ngucapin permisi, ataupun kita jaga tata krama lah intinya, agar mereka tuh bisa lihat, oh ternyata manusia ini baik ya, oh ternyata manusia ini bisa dibilang lebih bisa ngertiin kita daripada makhluk-makhluk lainnya gitu. Jadi kita berikan contoh bahwasanya kita itu menghargai mereka gitu, bukannya kita yang kurang ajar ke mereka gitu. Kalian pasti percaya nggak percaya kalau misalnya darah yang kita punya, apalagi pada saat sedang menstruasi, itu mengundang hawa-hawa wanginya untuk para makhluk gaib, apalagi Mr. G. Makanya aku tekanin tadi bahwa kita tuh harus hidup bersih. Kayak misalnya kalian punya kos-kosan, kalau bisa tuh sering banget dirapihin, terus juga sampah-sampah dibuang, karena para jin, para setan itu tuh sangat suka dengan tempat-tempat yang kotor. Mau di rumah juga kalian punya kamar, bersihin gitu. Mau kalian pergi tinggal lama pun bersihin. Karena apa? Dengan hidup bersih itu kan sebagian dari iman. Jadi iman kita kuat dan kita pun tidak akan pernah disukai oleh makhluk-makhluk seperti itu. Oke? Nah, gak kerasa ya, kita udah di penghujung acara. Seneng banget aku tuh kalau setiap cerita sama kalian di podcast. Karena setiap kali aku bercerita, terus juga aku tuh kalau bacain komen-komen kalian, aku tuh langsung dapat energi positif yang berlimpah. Bener-bener kalian tuh menyalurkan energi positif, dan yang aku harapkan kalian juga sama mendapatkan energi positif dari aku. Terima kasih juga untuk kalian yang udah setia dengerin podcast aku dari episode 1, episode 2, dan sekarang udah di episode 3. Oh iya, khusus untuk episode selanjutnya, aku mau kasih sedikit saran buat barudak teteh atau paranoid jika mau merasakan sensasi yang berbeda. Sebelum mendengarkan, ada baiknya kalian dalam keadaan bersih dulu ya. Yang baru pulang kerja, sekolah, atau berpergian, usahakan kalian itu mandi dulu, jangan kotor. Sediain juga air putih yang banyak, dan usahakan dengerin podcastnya pakai headset ya. Penasaran bakal bahas tentang apa? Tungguin aja, dan kasih tahu ke yang lain yang belum kenalan sama aku, dan ajak mereka juga buat dengerin podcast dari aku ini. Aku seneng banget kalau kalian itu sering banget rekomendasiin podcast aku sama teman-teman, bahkan keluarga kalian, bahkan bisa mempererat pertemanan kalian. Terima kasih banget ya untuk semuanya. Sekali lagi, Teteh mau ngingetin, semua fenomena spiritual yang terjadi jangan selalu dikaitkan dengan hal yang gaib. Coba kalian lihat ke belakang dan tanyakan pada diri sendiri. Dan juga semua perbuatan buruk yang dilakukan oleh kaum mereka itu tuh gak melulu tentang sosok-sosok yang diceritain tadi, melainkan adalah kejahatan dari kaum manusia itu sendiri yang terobsesi ingin mempunyai kekuatan lebih, dan akhirnya berani dan tega banget untuk memanfaatkan mereka menjadi budaknya gitu. Jadi jangan dipikir bahwasanya
perbudakan gaib itu enak ya, itu tuh enggak. Mungkin sekian nih podcast dari Teteh kali ini untuk kalian semua. Selalu ambil sisi positifnya, respect, dan jangan lupa kalau ada yang seru untuk dibahas, kalian boleh kasih saran di kolom komen. Oke, thank you semuanya. Sampai jumpa di hari Senin berikutnya. Bye!